Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah kita tetap semangat ya. Masih semangat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak masih semangat. Alhamdulillah. Semangat ya. Saya mau sampaikan beberapa hal ibadah taraweh yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ya sebenarnya tidak perlu kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Sebenarnya saya sampaikan satu riwayat ketika di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam di masjid. Kemudian banyak dari para sahabat mengikuti beliau di belakang ketika Nabi melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail di masjid pada bulan Ramadan. Dulu itu belum ada istilah taraweh, qiyamul lail pokoknya nama. Pada malam pertama itu dimakmumi oleh para sahabat. Kemudian pada malam kedua lebih banyak lagi, bertambah lagi yang ikut menjadi makmum sholat qiyamul lail yang diimami oleh Rasulullah. Kemudian pada malam ketiga semakin bertambah banyak lagi di masjid itu sehingga masjid itu cukup ramai dengan orang yang sholat berjamaah, yang bermakmum atau yang dipimpin oleh imamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada malam keempat atau dalam riwayat lain pada malam ketiga atau pada malam keempat, maka para sahabat itu ngumpul lagi di masjid, tetapi Nabi tidak kunjung hadir di masjid, gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Pada malam-malam berikutnya Nabi tidak lagi hadir di masjid karena Nabi melaksanakan sholat malamnya di rumahnya. Rumahnya memang dekat masjid, tapi beliau tidak hadir ke masjid. Jadi ini artinya apa? Bahwa sholat tarawih itu adalah inisiatif dari para sahabat Nabi. Artinya sholat tarawih berjamaah. Kalau sholat qiyamul lailnya itu Nabi sebenarnya sudah terbiasa melaksanakan sholat malam. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Bisa dikatakan hampir setiap malam beliau melaksanakan sholat qiyamul lail di rumahnya. Begitu. Jadi sebenarnya hadirin rahimakumullah, sholat tarawih yang kita laksanakan ini adalah bid'ah ya, tapi bid'ah hasanah. Dan sampai sekarang hasanah itu apa? Ada kebaikannya. Daripada tidak ada, maka kita semua coba kalau saya tanya, setiap jamaah di sini apakah setiap malam itu melakukan qiyamul lail atau tidak? Belum tentu semuanya, kan begitu. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini, ramai-ramai orang kaum muslimin datang ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Artinya sholat qiyamul lail berjamaah. Begitu. Jadi artinya kalau situasi kondisinya sudah seperti Nabi, masing-masing itu sudah terbiasa bangun malam dan melaksanakan sholat qiyamul lail, tidak perlu lagi ada tarawih. Tapi karena barangkali belum menjadi kebiasaan, masih sifatnya ikut-ikutan, kalau rame-rame itu kan semangat, maka lebih baik tarawih supaya apa? Memancing kebiasaan sholat qiyamul lail, kan begitu. Yang mana mudah-mudahan sehabis Ramadan itu jangan berhenti tarawihnya, tapi terus lanjutkan di rumah masing-masing setiap malam, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tarawih ini adalah seperti yang dibiasakan oleh para sahabat,
Ini ada baiknya untuk barangkali ada kaum muslimin yang tidak terbiasa sholat malam, maka mudah-mudahan terpancing, ya enggak? Begitu. Ini menjadi kebiasaan. Nah itu jadi latar belakangnya ya, dari mana asalnya taraweh. Taraweh itu sendiri adalah artinya itu tarwihan, dari kata rawaha. Rawaha itu artinya santai, istirahat ya. Jadi sholat santai, arti santai di sini karena mengambil waktu malam di mana kesibukan itu sudah tidak ada lagi. Jadi setiap pribadi kita kan sudah tidak ada lagi kesibukan kalau di waktu malam, maka itu namanya waktu tarwih, waktu santai, waktu leluasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan di waktu malam? Yang dilakukan di waktu malam orang-orang beriman, terutama para nabi dan rasul dan para sahabat, itu adalah melakukan i'tikaf. Melakukan apa? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu berkonsentrasi di waktu malam. Itu menjadi kebiasaan orang yang soleh. Kebiasaan karena apa? Karena wajib. Ya, karena apa? Karena wajib berkonsentrasi di waktu malam, bangun malam gitu. Maka itu harus menjadi kebiasaan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baiklah, kita langsung saja kepada ayat yang menjadi petunjuk ya, dasar dari apa yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 19. Mohon untuk disimak ya, karena ini ayat-ayat Allah dalam kaitan dengan kewajiban kita untuk bangun malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Camkan, perhatikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Dan surga itu sama dengan jannah. Jannah itu artinya taman atau kebun. Kenapa disebut taman atau kebun? Karena dipenuhi atau ciri khasnya itu adalah adanya kebun. Di situ ada berbagai aneka buah-buahan untuk dikonsumsi sebagai rezeki yang dilimpahkan Allah bagi orang-orang yang menghuni surga. Kemudian wa uyunin, dan juga di situ banyak mata air. Jadi mata air ini tentunya melambangkan kehidupan alam di sana, itu kehidupan yang demikian terjamin kesejahteraannya, kesuburannya. Jadi surga itu nanti tidak akan kering ya, tapi akan terus dialiri oleh mata air sehingga terus menyuburkan ya kebun-kebun ya, taman-taman yang ada di surga itu sebagai sumber tadi konsumsi bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin rahimakumullah, sebenarnya banyak gambaran surga di dalam Al-Qur'an, tapi ini hanya satu aspek saja yang disebutkan. Kita perhatikan pada ayat ke-16 dikatakan akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka para penghuni surga itu telah menerima karunia apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Jadi mereka masuk surga sebagai satu pemberian atau sebagai satu anugerah karunia Allah kepada mereka. Pertanyaannya, hoyong orang sadayana dari pasihan karunia eta. Oke. Kang tosna siapa yang tidak mau? Mari kita pilihanana upami teh ka surga pasti kan itu ka neraka, kan begitu. Da kabeh jalmi mah pasti hoyong ka surga, tibatan ka neraka gitu. Jadi mereka telah menerima karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa mereka bisa masuk surga? Perhatikan di sini. Innahum kanu qabla zalika muhsinin.
Mereka itu sebelumnya, artinya waktu di dunia, mereka itu waktu dunia adalah menjadi golongan orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang berperilaku ihsan, kelakuannya baik. Jadi para penghuni surga sudah tidak diragukan lagi ketika di dunia mereka adalah orang yang berkelakuan baik, disebut muhsin. Sekarang kita ini di masyarakat ada nggak atau banyak nggak orang yang berkelakuan baik? Susah. Nah, Ustadz Wanian ngomong susah. Margi, yang namanya kelakuan baik kalau kita mau masuk kerja tidak mudah dipercaya, Lester. Bikin dulu surat kelakuan baik. Berarti alangkah sulitnya orang percaya bahwa orang ini baik. Jadi kudu aya surat heula gitu tah. Bahwa benar ini berkelakuan baik gitu. Kamana ngadamel suratna? Ke kantor polisi itu kan. Jadi dia itu dijamin tidak pernah ada catatan kriminal kan begitu. Jadi ini muhsin. Penghuni surga harus muhsin ketika di dunia ini harus berkelakuan baik. Teu kudu butuh surat ka Allah mah teu kudu. Surat ke mana suratna tidak perlu ya. Tapi buktikan saja di dunia ini kita memang berkelakuan baik. Jadilah orang yang muhsin. Nah, mengapa mereka bisa berkelakuan baik? Karena Bapak Ibu sekalian, berkelakuan baik itu bukan hal yang gampang. Akan menghadapi godaan, leres deh. Menghadapi godaan, tantangan, cobaan, sogokan, rayuan, iya enggak? Yang bisa-bisa membuat prinsip, ya prinsip kita ini bisa kandas, ya bisa menyimpang ya, kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar dan sebagainya. Tapi itu satu syarat orang masuk surga harus di dunia dia harus bisa berkelakuan baik. Nah, kenapa mereka bisa berkelakuan baik? Itu karena dikatakan pada ayat berikutnya, ayat ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu dulu ketika di dunia qalilan minal lail. Sedikit waktu malam ma yahjaun mereka gunakan untuk tidur. Nah, jadi orang takwa ketika di dunia mereka adalah orang yang berlaku baik, berlaku hebat. Ya enggak? Nah, mereka bisa begitu karena mereka waktu malamnya sedikit digunakan untuk tidur. Berarti lolobana dipakai naon? Dari dia seueur anu begadang mah gitu. Waktu tidurnya sebentar. Aya nu gapleh kan begitu. Aya kajeun begadang ngaronda cenah gitu. Ya. Atau ada urang begadang jangan dulu tidur karena ada bola misalkan gitu. Kita ini bisa bangun malam karena ada hal-hal acara-acara yang membuat kita semangat kan begitu. Nah, orang bertakwa tidak ada urusan dengan acara-acara itu, tapi dia bangun malam atas perintah Allah karena untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan ketika kita bangun malam? Itu yang disebut tadi i'tikaf. Jadi i'tikaf itu berkonsentrasi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dekatnya dekat segimana? Kan bingung. Kan Allah dengan kita, Allah nggak bisa dilihat. Maka pendekatan kita kepada Allah adalah dekat dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini untuk i'tikaf itu bekalnya adalah Al-Quran. Jadi kalau orang beriktikaf harus bawa Al-Quran. Nah, baca di situ Al-Qurannya, kemudian pahami ayat demi ayat dengan maknanya. Ya, ditadaburi. Ya, diserap apa maknanya, apa ini pelajaran dan hikmah bagi saya untuk hidup saya dengan ayat-ayat ini. Itu setiap malam kalau orang bertakwa. Tadaburi ayat-ayat Allah. Itu yang mereka lakukan. Kemudian ayat ke-18-nya menegaskan wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka itu bil ashar pada waktu sahur. Waktu sahur itu berarti waktu akhir malam menjelang subuh. Pada waktu sahur mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah melalui apa?
melalui sholat qiyamul lail. Jadi sholat itu adalah di situ kita ada permohonan permintaan agar diampuni oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi apa aktivitas waktu malam, apa aktivitas iktikaf itu? Ada dua kegiatan ibadah utama, yaitu baca Al-Quran, berikut dengan memahami, mentadaburi maknanya, dan sholat malam. Disambung langsung dengan sholat malam. Nah, itulah rahasianya mengapa orang bisa berbuat baik, bisa berkelakuan baik, tahan menghadapi berbagai godaan, berbagai cobaan. Dia tetap konsisten di jalan Allah untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kenapa bisa begitu? Karena kuncinya adalah bangun malam. Karena bangun malam itu dia sedang menumbuhkan jiwanya, pikirannya diisi dengan ayat-ayat Allah, jiwanya, kolbunya juga diisi dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Bisa dipahami nggak? Ini rahasia kenapa orang masuk surga. Kan eta dari awal kita berbicara orang yang bertakwa, mereka ditempatkan di dalam surga, menerima apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka dulunya ketika di dunia adalah orang-orang yang berkelakuan baik, karena mereka waktu malamnya digunakan untuk beriktikaf, berkonsentrasi. Ada dua kegiatan utama, apa tadi? Baca Al-Quran dan sholat malam eta. Nah, kita di bulan Ramadan tadarusan, baca Al-Quran, dengarkan ceramah, kemudian disambung dengan sholat tarawih. Itu kita mah hanya di bulan Ramadan saja. Harusnya setiap bulan, setiap malam. Itu yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sebagai uswatun hasanah harus dicontoh seperti itu, Nabi dan para sahabat yang lainnya. Nah, kalau bulan Ramadan ini kita tarawehan, ini musim-musiman, sehingga seharusnya hendaknya kita masing-masing nanti tanpa Ramadan pun tetap melaksanakan qiyamul lail. Harus menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu dimulai dari ya sebentar aja dulu, baca Al-Quran 1 ayat, kemudian sholat tahajudnya 3 rakaat, ya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, kan begitu. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan bisa bertambah, waktunya bisa semakin mantap, jiwa kita ditumbuhkan, jiwa kita, batin kita oleh siraman ayat-ayat Allah. Kemudian satu lagi, mereka itu juga wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Orang yang takwa itu di dalam hartanya disisihkan. Ya, sekali lagi, di dalam hartanya disisihkan ada hak bagi lisail wal mahrum, bagi orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan dari kita. Kan aya meureun ada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Kemudian wal mahrum, golongan orang-orang yang mendapat musibah ekonomi. Mahrum itu orang yang mendapat musibah ekonomi, misalkan mengalami kebangkrutan, kemudian mendapat bencana sehingga modalnya habis, kemudian orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Itu contoh-contohnya mahrum, golongan orang yang bangkrut, pailit, tidak lagi punya modal karena ada keruntuhan dari aspek ekonomi, tapi mereka tidak berani untuk minta, tidak berani untuk atau malu untuk meminta bantuan. Nah, kita harus sisihkan itu sekali lagi kepada orang yang membutuhkan atau orang yang kena kebangkrutan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi saya simpulkan 3 aspek untuk bisa kita menjadi orang yang bertakwa adalah biasakan untuk bangun malam, baca Al-Quran dan tahajud. Kemudian sisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Maka ini pasti ini karena Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan, ini pasti benar, pasti masuk surga. Begitu kan? Gimana kira-kira, siap kita untuk melaksanakan ini? Insya Allah siap gitu ya, karena ini petunjuk yang benar dari Allah agar kita bisa mencapai derajat takwa.
dan derajat takwa nanti akan mendapatkan keputusan terbaik dari Allah, ampunan dan surga yang dijanjikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu dari ayat-ayat Allah. Apabila ada kekeliruan tentunya dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.